Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha abwabal jinan li'ibadihi salihin al-muttaqin wa afhamana min ulumiddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin al-ma'buthi rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita telah sampai di hari Jumat yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Semoga orang tua kita, anak-anak kita, dan orang-orang yang kita cintai selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Baqarah ayat 237 yang akan sama-sama kita renungkan dengan tema ketentuan mahar perceraian suami yang belum menggauli istrinya namun telah menetapkan mahar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fuwa alladhi biyadihi uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kalian sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kalian tentukan itu. Kecuali jika istri-istri kalian itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Dan pemaafan kalian itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kalian melupakan keutamaan kebaikan di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kalian kerjakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada ayat yang lalu dijelaskan bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya tidak berkewajiban membayar mahar bila istri tersebut belum digaulinya dan belum pula menentukan mahar sebelum perceraian tersebut. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau telah menggaulinya dan menetapkan maharnya, dan juga bagaimana jika telah menggaulinya sebelum menetapkan mahar, kemudian bagaimana dia belum menggauli tetapi sudah menetapkan mahar? Jawabannya pada ayat yang mulia ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum. Jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kalian sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 atau separuh dari mahar yang telah kalian tentukan tersebut. Artinya, kalau perceraian dijatuhkan sebelum terjadinya hubungan, tetapi telah disepakati kadar mahar sebelum terjadinya perceraian, maka wajib diserahkan oleh suami 1/2 jumlah yang ditetapkan tersebut. Ahli fikih juga menambahkan bahwa dari berbagai dalil, kalau seorang suami telah bercampur dengan istrinya dan telah pula menetapkan kadar maharnya, maka ia berkewajiban memberikan kepada istrinya. Demikian pula istri yang diceraikannya, kadar mahar yang dijanjikan itu secara penuh diberikan. Adapun jika mereka telah bercampur layaknya suami istri tetapi belum ada ketetapan mahar sebelum perceraiannya, maka yang wajib diserahkan oleh suami adalah sejumlah yang pantas bagi wanita yang status sosialnya sama dengan status sosial istri yang diceraikannya.
illa an ya'funa aw ya'fuwalladzi biyadihi 'uqdatun nikah. Kecuali jika istri-istri kalian itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Ketetapan di atas tetap berlaku kecuali jika istri-istri kalian itu yang diceraikan telah memaafkan secara tulus dan membebaskan kalian dari mengembalikan separuh dari kewajiban mahar tersebut. Bila mereka berhak untuk membebaskan hal itu karena mereka telah dewasa, atau dibebaskan oleh walinya karena mereka masih belum dewasa atau tidak memiliki kemampuan untuk mengolah harta. Ini menurut pendapat mazhab Malik, karena yang memegang ikatan nikah itu adalah wali. Demikian pula pendapat Imam Az-Zamakhsyari sebagai pengarang tafsir Al-Kasyaf. Sedangkan menurut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, yang memegang ikatan nikah itu adalah suami, sehingga maknanya adalah kecuali jika istri kalian secara tulus membebaskan kalian dari kewajiban itu, atau suami memberi tambahan melebihi setengah yang wajib atasnya. Demikian pula menurut Ibnu Jarir, yang dimaksud dengan pemegang ikatan nikah itu adalah suami, sebab ialah yang memiliki ikatan nikah, yaitu apabila suami menyerahkan seluruh mahar yang dibayarkan kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya dari ayat ini adalah menganjurkan pembebasan dan penambahan dengan penegasan sikap memaafkan. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa, dan pemaafan kalian itu lebih dekat kepada takwa. Pemaafan kalian wahai istri atau para wali, serta pembayaran melebihi setengah dari kewajiban kalian wahai para suami, jika suami yang ditentukan sebagai pemegang ikatan nikah. Kondisi demikian itu, memaafkan itu adalah mendekatkan kepada takwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena perceraian adalah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, dan jika terjadi pun hendaklah dengan cara yang baik. Dan di sisi lain, karena perceraian dalam kenyataannya seringkali menimbulkan kebencian dan mengandung timbulnya sikap dan ucapan yang menyinggung hati masing-masing, maka lanjutan ayat ini adalah mengingatkan kedua belah pihak, وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Dan janganlah kalian melupakan keutamaan jasa hubungan baik di antara kalian sebelumnya. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Artinya, hubungan baik itu antara lain ada dicerminkan oleh kesediaan masing-masing saling memberi dan saling memaafkan, saling menyebut kebaikan dan melupakan keburukan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala apa yang kalian kerjakan, baik sebelum terjadinya perceraian maupun setelah terjadinya perceraian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna suratul Baqarah ayat 237 tentang mahar bagi suami yang telah bercerai sementara belum bergaul dengan istri dan sudah menentukan mahar. Juga disinggung kadar mahar perceraian yang suami telah menggauli dan menetapkan mahar. Semoga bisa kita fahami dengan baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.